Polres Sumedang akan merilis 2 perkara, masing-masing satu dari Sat Narkoba dan satu dari Satreskrim. Adapun yang dari Sat Narkoba, kita mulai dahulu. Ini merupakan terdiri dari 2 laporan polisi, yakni tertanggal 13 Januari 2022 dan 18 Februari 2022. Adapun tersangka yang pertama adalah narkotika jenis sabu sebanyak 1 orang dengan inisial AHH alias Gopet, dan tersangka untuk laporan polisi yang kedua yakni obat psikotropika sebanyak 2 orang dengan inisial JS dan AA. Tempat kejadian perkara yang pertama di parkir Masjid Raya Nyalindung, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, dan TKP yang kedua di Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan di Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kronologisnya, yang pertama terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Sebelumnya Polres Sumedang sudah melakukan press release pada tanggal 13 Januari dengan tersangka OA yang pada saat itu ditangkap di parkir Masjid Raya Nyalindung, Paseh, Kabupaten Sumedang. Dari keterangan saudara OA, didapati bahwa barang tersebut didapat dari AHH alias Gopet, sehingga pada saat itu bulan Januari kita terbitkan DPO-nya. Lalu pada hari Minggu 6 Maret 2022 sekitar jam 23.30 di kontrakannya di Desa Kadipaten, Kabupaten Majalengka, anggota Res Narkoba Polres Sumedang berhasil mengamankan DPO tersebut atas nama AHH alias Gopet. Berikut barang buktinya berupa 14 paket narkotika jenis sabu dengan berat total 4,5 gram, 1 buah pipet kaca, 2 buah sendok dari sedotan, dan 1 buah timbangan digital, 1 buah alat hisap sabu atau bong, 2 pack plastik klip bening, 1 buah gunting, 1 pack sedotan, dan 1 buah handphone. Adapun keterangan dari saudara AHH alias Gopet, barang tersebut didapat dari saudara Rian yang kemudian juga saat ini kita terbitkan DPO-nya dengan maksud untuk diedarkan kembali, dan saat ini perkara ini dalam proses penyidikan. Untuk yang kedua, pengungkapan penyalahgunaan psikotropika. Ini dilakukan pada tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 11.45 di Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Diamankan tersangka inisial JS dan ditemukan barang bukti berupa 23 butir obat psikotropika jenis alprazolam 1 mg dan 1 unit handphone Realme C11. Dari keterangan yang bersangkutan, saudara JS diketahui bahwa barang tersebut didapati dari teman saudara yang berinisial AA, dan kemudian dilakukan penangkapan kembali terhadap saudara AA oleh anggota Sat Narkoba Polres Sumedang di Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan berbagai macam obat jenis psikotropika dan obat keras tertentu dengan jumlah 3.020 butir, yang terdiri 1 obat psikotropika jenis alprazolam 0,5 mg 300 butir, obat psikotropika jenis diazepam 360 butir, obat psikotropika jenis laxepam sebanyak 100 butir, obat psikotropika jenis Aldimex 5 mg sebanyak 200 butir, obat psikotropika jenis Velisambe sebanyak 300 butir, obat psikotropika jenis Merlopam 0,5 mg sebanyak 500 butir, obat keras tertentu jenis Radol sebanyak 200 butir, obat keras tertentu jenis Arkine sebanyak 100 butir, obat keras tertentu jenis Forgesic sebanyak 180 butir, obat keras tertentu jenis Stradosik sebanyak 360 butir, obat keras tertentu jenis Dolgesic sebanyak 120 butir, obat keras tertentu jenis Lodomer sebanyak 200 butir, dan obat keras tertentu jenis Parsedok sebanyak 100 butir. Setelah dilakukan interogasi, dari keterangan saudara AA, barang-barang tersebut didapat dari saudara Beni yang kita terbitkan DPO-nya saat ini dengan maksud untuk diedarkan kembali. Saat ini perkara tersebut juga sedang dalam proses penyidikan oleh Sat Narkoba Polres Sumedang. Dalam perdagangan psikotropika dan narkotika ini adalah tetap dengan modus yang sama, yakni dengan menggunakan komunikasi di media sosial, dalam hal ini WhatsApp. Peran tersangka juga sekaligus pengguna, sehingga pasal yang diterapkan adalah 1. Pasal 114 ayat 1 dan atau 112 ayat 1 dan atau pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Untuk tersangka penyalahgunaan psikotropika dikenakan pasal 62 dan atau pasal 60 ayat 4 dan atau pasal 60 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Kita lanjutkan untuk press release yang kedua, yaitu tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur berdasarkan laporan polisi tertanggal 3 Maret 2022. Waktu dan TKP adalah Sabtu 26 Februari 2022 di Kabupaten Sumedang. Adapun pelapor adalah Yayah Kurniasih, staf dari TPD Dinas BPP KB P3A Kabupaten Sumedang. Adapun korban 1. Anak Mawar umur 6 tahun, 2. Anak Melati umur 5 tahun, 3. Anak Bunga Matahari usia 8 tahun, 4. Anak Kembang Sepatu usia 8 tahun, 5. Anak Bunga Kamboja usia 8 tahun. Pelaku berinisial Kumbang usia 13 tahun beralamat di Kabupaten Sumedang. Kronologis kejadian pada hari Sabtu 26 Februari 2022, pelapor yang merupakan petugas penyuluh dari DPP KB P3A Kabupaten Sumedang melakukan penyuluhan dan kemudian setelah selesai melakukan penyuluhan dihampiri oleh salah satu orang tua dari korban dan melaporkan aksi pencabulan yang dilakukan oleh tersangka. Untuk Mawar yang berusia 6 tahun itu dilakukan pada Desember 2021. Untuk Melati itu dilakukan pada awal 2022, untuk Bunga Matahari dilakukan pada Maret 2019, dan untuk Kembang Sepatu dilakukan pada akhir 2021, dan untuk Bunga Kamboja dilakukan pada awal 2021. Menurut pengakuan dari pelaku bahwa pada usia 6 tahun yang bersangkutan pernah menjadi korban pencabulan dan yang bersangkutan sering melihat video yang tidak pantas untuk ditonton oleh anak-anak di grup media sosial sehingga pelaku tidak dapat menahan hasrat. Kemudian modus yang dilakukan adalah mengiming-imingi para korban untuk bisa bermain game di rumahnya. Ketika korban bermain game inilah pelaku memperdaya untuk melakukan aksinya. Tindakan kepolisian membuat laporan polisi, melakukan permintaan keterangan terhadap pelapor, melakukan permintaan keterangan terhadap para korban, cek TKP, permintaan keterangan terhadap saksi-saksi, dan permintaan keterangan terhadap terlapor. Mengingat usia dari para korban dan pelaku yang masih anak-anak, sehingga seluruh tindakan kepolisian tadi seluruhnya dilakukan dalam koridor Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, setelah tanggal 3 Maret menerima laporan polisi, tanggal 5 Maret Satreskrim Polres Sumedang unit PPA mendatangi Dr. Nurul Aida Fathia di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk meminta visum dari kelima korban tersebut. Adapun barang bukti yang diamankan 5 buah baju, kaos lengan pendek, 5 buah celana pendek, 5 celana dalam, 1 buah kasur, 1 buah spray berwarna putih, dan 1 buah HP merek Vivo warna hitam ungu. Pasal yang dipersangkakan yakni pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sebagai penjelasan kembali bahwa laporan polisi ini diterima tanggal 3, pada tanggal 4 kami melakukan gelar perkara, meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan, tanggal 5 kami meminta visum dan melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Himbauan-himbauan terhadap kasus ini adalah bahwa baik orang tua, guru atau pengasuh hendaknya mengenalkan pendidikan agama yang kuat kepada anak-anak di lingkungannya. Ajarkan apa yang diperintahkan agama dan apa yang dilarang oleh agama. Yang kedua, awasi pergaulan anak-anak. Orang tua wajib tahu dengan siapa anaknya bergaul, bermain maupun belajar. Jangan segan menegur dan mengingatkan jika ada hal-hal yang kurang baik pada pergaulan anak. Yang ketiga, periksa HP, tas, buku-buku anak-anak secara rutin. Jangan sampai tersembunyi konten-konten pornografi atau literatur yang berbau seks yang belum semestinya diketahui oleh anak.
Terjadinya perbuatan cabul yang keempat ini dilakukan oleh orang-orang terdekat di sekitar anak. Karenanya, bagi orang tua dan guru harus senantiasa waspada terhadap batasan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam berinteraksi. Yang kelima, bila ada ditemukan unsur-unsur pornografi, kegiatan porno aksi, ataupun perbuatan cabul, jangan segan melaporkan kepada pihak yang berwajib, baik di Polsek maupun di Polres. Yang keenam, pelayanan pengaduan yang diberikan kepolisian kepada masyarakat adalah gratis, tanpa biaya. Sehingga masyarakat jangan segan-segan untuk melaporkan kejadian kriminalitas di wilayahnya. Yang ketujuh, kami sampaikan terima kasih kepada petugas penyuluh yang pada akhirnya berhasil mengungkap kasus ini dan kita bisa memberikan treatment yang benar kepada anak untuk menjaga masa depannya. Demikian press release terkait pencabulan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.